Selamat malam semuanya. Monggo, silahkan Kakak Sanjaya. Iya, selamat malam. Waduh, thank you Pak Iskandar. Wah, orang Medan ini ramai banget. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Ada Bu Bianti, selamat malam. Ada Bu Vivi, ada siapa lagi nih? Ada banyak nih ya, Bu Afi, Bu Francisca, Pak Renaldo Hans. Yo, ya. Bapak Ibu, kalau ada ini lagi tidak ada trouble atau sinyal tidak buruk, yuk saya ajak Anda untuk sama-sama buka kamera karena kita ini semua para leader kan ya. So, ya, leader salah satu ciri khasnya adalah authenticity. Yuk, maka saya ajak Bapak Ibu, silahkan kalau lagi nggak repot, nggak lagi di jalan, yuk tunjukkan diri Anda. Cie. Ini karena malam ini teman-teman kita ada di sebuah forum ya. Welcome to Leaders Talk teman-teman. Forum di mana kita para leader berkumpul, kita diskusi bareng dan secara kontinu kita menghadirkan para narasumber yang juga leader sehingga kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman tidak hanya di tataran pikiran saja Bapak Ibu, di knowledge saja tapi juga pengalaman-pengalaman konkret dalam memimpin ya. Dan ya acara ini dimandegani oleh Sinergia Consulting. Kami sudah lama bergerak di area human capital dan salah satunya bergerak di area leadership dan ini salah satu kerinduan kami ya, sudah lama kami pengen gimana caranya kita ngumpulin para leader, kita saling berdiskusi, saling sharing bergantian. Dan thank you banget teman-teman sudah hadir malam ini. Dan malam ini Leaders Talk kita bertema Being the Next Generation of Family Business. Dan kali ini pembicaranya mungkin kalau Anda belum kenal, orang ini sukanya di belakang layar, tapi bisnisnya luar biasa. Nanti saya ceritain bisnisnya. Kita akan nanti kenali lebih dalam, namanya Hendri Raharja. Halo bro. Halo. Waduh. Halo. Thank you banget Pak Jay. Thank you sudah hadir di sini. Ya, dan Bapak Ibu nanti kita akan perdalam siapa sih Hendri Raharja itu. Dia generasi keberapa ya kalau kita ngomong being the next generation. Ya, kita akan ngobrol bagaimana sebuah bisnis mengalami transisi kepemimpinan dan apa sih yang harusnya disiapkan. Tapi ini menariknya dari sudut yang dapat tongkat estafet Bapak Ibu. Nah, apa nih yang harus disiapkan? Tapi bukan berarti ini bukan pembelajaran juga untuk yang memberi tongkat estafet ya. Bisa jadi ini yang patut disimak juga. Apa yang juga perlu si pemberi tongkat estafet siapkan. Maka malam ini kita akan bareng ngobrol tentang itu bersama Bro Hendri. Ya, tapi sebelum jauh saya mau ajak teman-teman untuk saya Sanjaya yang akan menemani Anda malam ini. Saya kaget ternyata slide kedua foto saya. Tahu-tahu saya speechless Bapak Ibu. Ya, saya Sanjaya malam ini yang jadi host Anda. Saya adalah seorang trainer dan fasilitator di area people development dan saya associate trainer di Sinergia Consultant Bapak Ibu. Juga di Points of View, di situ ada logonya Points of View. Saya expert untuk fototerapi coaching dan Bro Hendri ini salah satunya juga ya. Ini luar biasa, ini sudah membekali dengan banyak hal. Iya. Makasih. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah siap-siap bertransformasi malam ini, saya mau ajak Anda dulu untuk cek koneksi dulu. Ambil spot yang baik, Bapak Ibu, jangan sampai putus-putus suaranya karena sayang ya. Kalau apa yang dibicarakan nanti terlewat begitu. Lalu berikutnya saya minta Anda semua, kita yang hadir di sini, walaupun jarak kita berjauhan, yuk kita sama-sama aktif, ya. Aktif dalam arti apa? Gunakan seluruh panca indera kita, lalu juga bagaimana kita memahami tema malam ini. Secara aktif nanti Anda bisa menuangkan diskusi Anda di chat juga, di kolom chat. Dan boleh siapkan alat tulis nih, karena seringkali ada momen aha yang muncul di tengah-tengah proses, dan ini menarik Bapak Ibu untuk dicatat. Ya. Juga
Malam ini karena waktunya hanya 1 jam, Bapak Ibu ya, Leaders Talk ini. Dan nanti kepotong saya ngomong ini udah berapa menit gitu ya. So, bukan berarti kami tidak ingin mendengarkan suara Anda, tapi nanti jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan, langsung saja drop di kolom chat, tidak usah menunggu waktu bertanya. Di tengah-tengah sesi, di tengah-tengah proses, drop aja langsung gitu ya. Dan kami harapkan juga, please, jangan browsing-browsing. Karena kalau kita browsing itu kan apa ya? Kalau Bapak Ibu tahu ikan sarden, badannya ada di sini, ya badan ya, ikan sarden itu badannya di sini, tapi kepalanya nggak di sini, Bapak Ibu. Kepalanya di mana nggak tahu, di luar. So nomor browsing itu juga akan mengganggu connection Anda. Kita fokus dulu malam ini selama 1 jam dan boleh di-mute dulu ya sementara supaya proses kita bisa berjalan dengan lancar dan langsung aja, nanti nggak usah ragu, feel free untuk drop insight atau apapun di kolom chat. Iya. Oke. Selamat datang untuk yang baru nongol ini. Dilihat dulu nih. Siapa aja nih yang sudah nongol? Pak Syapriyadi Rosa, halo. Pak Darwin, halo. Selamat malam. Pak Gun-Gun Gunardi, waduh. Sudah 53 orang, Bapak Ibu. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak Umar. Terima kasih. Ini saya mau cek dulu dong. Bapak Ibu, boleh kasih reaction, boleh apapun reaction-nya. Siapa yang baru bergabung pertama kali di Leaders Talk? Boleh tahu dong? Waduh, Bu Katarina, halo. Wah, angkat tangan. Pak Darwin, halo Pak. Selamat datang. Boleh kasih reaction Bapak Ibu. Ya, ini halamannya banyak nih. Pak Suwarno baru ya Pak. Pak Teddy. Pak Teddy ini baru gabung tapi semangat banget ya. Harus on time. Pak Kosmas. Thank you Pak Kosmas. Sudah bergabung. Wah. Siapa lagi nih? Ini ada tiga layer, jadi saya cek satu-satu. Wah, ada 6. Suster Simona. Waduh, ini suster juga ingin belajar tentang leadership ya. Menarik nih. Terima kasih Suster Simona sudah hadir malam ini. Yuk, Bapak Ibu, nggak usah berpanjang kata, saya mau ajak Anda berkenalan sedikit. Nah, ini tadi tentang video quality ya, Bapak Ibu. Nanti kalau ada gangguan gambar, nggak usah fokus ke gambarnya. Yang penting kalau suaranya terdengar, nggak apa-apa, offin kamera dulu, suaranya jelas, it's okay, lanjut aja. Tapi tetap kami mengharap Bapak Ibu, kalau Anda punya kesempatan tunjukin diri Anda, barangkali kita bisa saling kenal, Bapak Ibu. Oh, ini ternyata teman saya, gitu ya. Atau kita bisa saling terkoneksi nih. Bisnisnya bisa jadi, atau apapun. Oke. Langsung saja, saya kenalkan malam ini Henry Raharja. Ini bisnismen muda, direktur utama dari PT Bumi Makmur Selaras Group. Kalau saya baca, Bapak Ibu, perusahaan ini kalau nggak salah dari 2002 ya, Bro Henry ya? Iya. Dan bergerak di bisnis, bergerak di bisnis pertambangan. Diawali dengan nikel ya, kalau nggak salah, Bro Henry? Betul. Ya, Bapak Ibu, bayangin nikel, artinya ini bisnis luar biasa besar, bukan hanya ini masalah kapital, tapi juga masalah sistem, masalah manajemen ini luar biasa pasti ya. Segitu besarnya dan sekarang seorang anak muda yang memimpin, ini sangat menarik. Tapi dia tidak hanya jadi seorang direktur utama, tapi dia juga aktivis sosial di banyak lembaga sosial. Saya pernah tahu dia di Lion, masih banyak lagi aktivitas sosialnya di area pendidikan juga. Dia juga seorang expert di points of view, tools visual coaching, ya teman-teman, level expert, sebentar lagi mau level 4 ini kalau nggak salah. Alhamdulillah, semoga sebentar lagi. Ya, dan dia juga seorang karir coach dari Nodel Internasional. Ini komplit banget ya, teman-teman ya. Luar biasa. Thank you ya Bro Henry sudah hadir malam ini. Sama-sama Pak. Sama kenal juga nih teman-teman semua yang sini sudah hadir. Terima kasih untuk meluangkan waktunya juga untuk sesi berbagi ini. Oke, salam kenal dari Lampung, Bu Francisca. Thank you juga. Ya, Bapak Ibu, sebelum jauh dengan Bro Henry, saya manggilnya Bro, ya teman satu pelatihan dengan saya. Kami sempat satu kamar ini ya, belajar banyak saya dari beliau nih. Sebelumnya saya mau ajak teman-teman begini. Adakah di sini yang business owner, teman-teman? Ada? Mungkin boleh tuh. Siapa nih yang boleh? Iya. Boleh. Raise hand boleh, kasih reaction love boleh. Oh, Pak Suwarno Tan, business owner. Ya. Teman-teman begini, silahkan drop di kolom chat
katakan yes kalau Anda business owner, lalu gini, kalau Anda generasi pertama tulis 1, yes 1, ya. Kalau generasi kedua tulis yes 2 atau yes 3 kalau generasi ketiga. Ya, boleh drop di kolom chat. Pak Denny juga yes. Yes 3. Oh, Pak Darwin yes 3. Generasi ketiga. Pak Renaldo Hans generasi kedua, lalu Bu Anissa generasi pertama nih. Oh, banyak nih. Wah. Seru. Bu Nuraini generasi ketiga, Bu Francisca generasi pertama. Pak Denny ini dari Medan juga nih ya. Ada beberapa dari Medan, luar biasa. Pak Denny terima kasih. Bu Angel 1, Bu Reka 1, Pak Muhammad Iqbal generasi kedua. Wow, lumayan banyak Bro Hendri malam ini ya. Benar, banyak banget ini. Ya. Ini cek and recheck, ternyata banyak business owner. Tapi saya mau senggol juga yang bukan business owner ya teman-teman ya. Saya senggolnya begini. Saya mau tanya ke teman-teman, boleh yang business owner maupun yang karyawan yang mengalami transisi bisnis. Mungkin Anda pernah ngalamin dulu dipimpin bapaknya, sekarang dipimpin anaknya gitu ya. Boleh dong drop di kolom chat. Apa yang pop up di kepala Anda tentang peralihan generasi ini, Bapak Ibu? Atau apa yang terpikirkan? Atau kesannya apa tentang bisnis peralihan kepemimpinan ini? Silakan drop di kolom chat. Yuk, mari kita lihat apa yang dialami. Itu kan gambaran apa yang dialami di lapangan ya, Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin, aduh kalau generasi 2 nih kerjanya santai gitu. Aduh, ada yang, wah generasi pertama galak banget. Boleh Bapak Ibu, silahkan drop dulu di kolom chat. Menyesuaikan gaya kerja lagi. Thank you. Kak Margaret, bener. Gaya kerjanya beda ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Karena menarik ya. Generasi pertama, generasi kedua ganti gaya. Ini kan kita yang kerja ini juga harus menyesuaikan lagi Bapak Ibu ya. Kadang-kadang value-nya ganti. Kadang-kadang juga perlu penyesuaian ritme kerja. Macam-macam. Aturan kerja ganti bisa jadi. Boleh Bapak Ibu, apa yang Anda ingat kalau dengar kata pergantian kepemimpinan di bisnis di tempat Anda bekerja? Boleh drop di kolom chat. Ada? Ini kalau nggak ada berarti business owner semua. Kecuali Kak Margaret ini. Ya. Oke. Baik. Oke, kita akan lanjut dulu. Iya, mungkin saya juga sharing juga ya. Ini kan banyak nih teman-teman nih yang business owner dan juga udah generasi pertama, ada yang udah punya generasi ketiga gitu ya. Mungkin saya sedikit juga sharing dikit mengenai family business yang aku sendiri. Nah, kalau aku sendiri itu terus terang generasi kedua. Ya, jadi dimulainya sebenarnya dari papa, dari ayah. Saya lahirnya dari Bandung. Ya, bagi teman-teman yang dari Bandung sini, salam kenal juga. Saya di Bandung, tapi emang sekarang sih udah pindah ke Jakarta. Nah, dulu mulai di Bandung itu papa emang mulai dari sisi tekstil. Ya, tekstil, tapi udah gitu beralih mulai dengan bisnis yang lainnya, yaitu adalah ada pertambangan juga waktu itu pasir, dan akhirnya masuk ke konstruksi, masuk ke real estate, dan akhirnya industrial estate. Nah, kebetulan ini jadi ada beberapa kali lini usaha dari keluarga yang saya juga punya kakak-kakak. Jadi ada 3 kakak nih, di mana kalau di kami itu dibagi-bagi, boleh bilang kayak masing-masing kakak itu ya memiliki ataupun meneruskan lini-lini bisnis yang tertentu supaya ini nggak ada saling crossing, saling bertabrakan, dan akhirnya malah ada kompetisi di antara kakak-kakak masing-masing dalam keluarga gitu loh. Itulah yang kita atur sih dalam bisnis kita ini. Sehingga yang kali ini yang aku bawakan, yang PT Bumi Mampu Selaras Group ini, lebih ke arah natural resources sebenarnya awalnya, didesainnya seperti itulah. Jadi papa sama teman-temannya itu di dalam natural resources ini, utamanya sekarang ini kita pegangnya pertambangan. Tadi Pak KJ udah sharing juga. Tapi sekarang lagi masuk juga untuk ke perikanan, ya dengan PT yang lainnya, dan kita benar-benar lagi nerusin aja sih di dalam bisnis yang natural resources ini di Indonesia ini. Nah, untuk yang ini bisnis yang lainnya itu dipegang oleh kakak aku gitu loh. Jadi kali ini mungkin saya lebih spesifik ngobrolnya tentang yang dari sisi aku yang lebih ngenalin dulu ya. Jadi dari sisi PT BMS Groupnya aja gitu. Tapi nyebutnya BMS ya bro ya. BMS. Jadi kalau nanti pokoknya ada pertanyaan apa aja silakan tanya. Nanti aku bisa jawab apa, aku jawab apa gitu loh. Santai aja kita ya. Dan
Ini maaf nih, Ya. kadang-kadang aku suaranya tuh agak-agak mendem gimana gitu karena baru sembuh juga nih dari COVID baru hari ke berapa ya? Hari ke-14 kalau nggak salah. Jadi kadang-kadang masih ada batuk-batuk. So, mohon maaf dulu nih kepada teman-teman semua kalau ntar kedengaran batuk-batuk sih saya atau suara saya yang agak-agak mendem-mendem gimana gitu ya. Mohon maaf dulu ya. Enjoy, Bro Henry. Tapi thank you banget sudah mau meluangkan waktu untuk kita. Thank you. Kasih Bapak Ibu boleh kasih love dong, boleh kasih reaction. Nggak perlu, Boleh love atau makasih, apapun. makasih, Ini support energi untuk saudara kita Henry Raharja. Makasih. Terima kasih. Oke, Bro, aku mau tanya begini. Menariknya di antara kakak-kakak, dirimu lah yang dikasih lini bisnis yang buatku itu tambang nikel itu kan itu bisnis yang menakutkan buatku ya. Iya. Ya, kok kamu yang dikasih? Artinya begini, apa yang membuatmu ditunjuk oleh papa atau orang tua ya? Adakah kualitasmu itu kok kamu yang ditunjuk gitu loh? Apa yang bikin kamu ditunjuk? Ya. Sebenarnya ya penunjukan ini juga setelah beberapa tahun aku kerja ya, jadi nggak langsung semena-mena langsung ditunjuk juga gitu ya. Kan pertamanya awal aku join di dalam PT BMS Group ini pun juga asal muasalnya itu dari ketika aku pulang dari China. Jadi aku terus terang banyak waktunya di luar negeri ya, tapi sejak 2009 aku tuh pulang dari China. Dulunya di China itu aku juga ada kelola bisnis, yaitu di bisnis makanan kalau saya sih. Di Shanghai waktu itu buka restoran sama-sama teman-teman saya ambil franchise-nya gitu loh untuk satu brand dari Singapura. Nah, dari restoran selama hampir 5 tahun di Shanghai, jadi ada skills-nya dari sisi bahasa Chinese gitu ya. Nah, kebetulan untuk pertambangan ini, Papa itu tuh ada partneran dengan pihak China. Nah, itulah awal muasalnya aku kenapa ketika aku pulang di Indonesia itu ditarik untuk masuk deh ke bagian pertambangan ini karena kamu punya skills untuk bahasanya seenggaknya gitu ya. Awal-awal aku sama sekali nggak tahu nih mengenai pertambangan itu apa segala gitu ya. Pertama kali hubungan sama pihak China-nya pun juga masih ngomongnya juga sebenarnya saya background-nya bisnisnya restoran, bahasanya juga bahasa restoran gitu ya. Tiba-tiba mesti ngomong teknis tentangnya pertambangan. Waduh, awal-awalnya struggling banget juga sih. Tapi itu muasalnya akhirnya aku juga berkecimpung dan ya developing skills-nya yang lain-lainnya lagi sampai akhirnya setelah kurang lebih 5 tahun ini ditunjuk sebagai direktur utamanya. Itu sih. Ini menarik ya. 5 tahun itu apa? Masa persiapan kah atau apa? 5 tahun itu boleh bilang sih. Jadi ada pas 5 tahun itu ada ada perubahan dari sisi kepemilikan pemegang saham dan juga kepemimpinan. Nah, disitulah langsung jadi ditunjuk dari para pemegang saham gitu ya. Jadi kan sekali ini tuh papa sama teman-temannya berapa orang itu menunjuk saya sebagai direktur utamanya dan papa tuh sebagai komisaris. Itu aja sih. Jadi ada pelariannya di situ. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu ya. Saya tahu Henry ini pinter. Dia kemampuan interpersonalnya bagus banget. Mungkin itu yang dipakai papanya, tapi artinya dia nggak kosongan ya. Tapi buat saya ada masa transisi, Bro, yang dirimu itu dari bisnis makanan tahu-tahu ke bisnis tambang. Tentu ada masa transisi ya. Masa transisinya gimana? Kira-kira di dalamnya ngapain? Ada persiapan apakah? Atau tahu-tahu hari ini besok langsung kamu pimpin? Itu ada persiapannya sebetulnya. Betul. Ya tentunya sih ya. Jadi karena benar-benar 2009 itu ketika aku pulang, itu baru pertama kalinya aku tuh punya pengalaman kerja di Indonesia ya. Jadi sebelumnya sekali lagi 5 tahun di China, dan sebelumnya lagi tuh aku 9 tahun di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat itu aku ambil S1, S2, dan juga kerja sana selama 4 tahunan lebih. Jadi 2009 itu benar-benar pertama kalinya aku ke Indonesia dan bekerja, sehingga emang banyak banget sih yang aku pelajarin ya. Nah, salah satunya emang kalau dari sisi pertambangan itu banyak sekali utamanya lah buat kita gitu ya sebagai sekali lagi kalau pertambangan kita itu partneran dengan China ya tadi saya bilang itu dari sisi pihak Indonesianya tuh lebih ke arah human resources, HRD development gitu ya yang kita developing, government relations, people relations dengan masyarakat lokal yang sana, segala hal yang mungkin dari sisi teknikalnya orang Indonesia yang lebih ngerti gitu loh dibandingin pihak China-nya.
yang mereka lebih mengerti mungkin teknik pertambangannya ataupun finance-nya atau cara gimana itunya. Nah, jadi aku boleh bilang ya emang dalam 5 tahun pertama itu digemblengnya tuh untuk berhubungan dengan government, dengan semua masyarakat di sana, dan juga dalam human resources-nya. Itu sih yang jadi aku developing-nya itu. Ya, berarti Bapak Ibu kita mulai bisa nemu ya bahwa ini Henry sebetulnya nggak kosongan, tapi juga dia sendiri menyiapkan diri, lalu kemudian ada masa transisi yang benar-benar disiapkan. Jadi nggak kaget ya Bro ya. Ya. Bro, kira-kira kalau kamu nggak disiapkan itu apa yang terjadi ya? Wah, berantakan sih pastinya. Kalau nggak ada semua kan pasti. Iya, pastinya. Ya. Oke, masa transisi menarik ya teman-teman ya. Saya mau lebih dalam nih, gali masa transisinya. Kira-kira gini, aku tahu kamu itu kalau ngomong bisnis, mungkin kamu wajahmu itu nggak bisnis banget ya. Kamu tuh heart to heart gitu. Apa ya, sentuhan hati. Aku tahu Bapak Ibu, dia ini lebih suka jadi coaching yang berbau-bau yoga, berbau-bau. Iya sih, benar. Saya mau tanya nih, kamu dengan passion yang berbeda, ini Bapak Ibu siap-siap nih, anaknya nanti passionnya beda bisa jadi ya. Kamu bisa jadi passionmu beda atau value-mu beda. Kamu ngerasain nggak ada gesekan, lalu sempat ada konflik pribadi atau apa yang terjadi waktu itu, lalu gimana ngatasinya? Iya, jadi benar banget sih. Pada saat tahun berapa ya? Tahun 2012-an, 2013-an gitu juga, aku merasa aku sendiri tuh dalam satu persimpangan jalan gitu ya. Tadi KJ juga ada sharing bahwa saya juga menganggap saya sendiri itu sebagai social activist karena emang aku passionnya tuh di sana sih sebenarnya. Emang kayak people to people relationship, untuk berkontribusi bagi orang-orang lain, itu my passion lah boleh dibilang gitu loh. Emang agak bertabrakan dengan pertambangan. Oh, satu lagi yang my passion about itu juga adalah environment sebenarnya, tentang lingkungan hidup. Nah, malah bener kan pertambangan itu adalah ya awal-awalnya ya merusak dulu nih. Ya kayak hutan-hutan dibabrak dulu untuk dipangkas dulu untuk bisa ditambang, baru akhirnya kita reboisasi lagi, tanam ulang lagi. Tapi itu juga benarnya awal-awal itu tuh value-nya saya dengan value yang saya diminta untuk memimpin perusahaan ini itu bertabrakan banget. Sampai benar-benar waktu itu ya aku emang masuk ke ke meditasi, ke namanya Asia Works, kalau tahu juga ada Asia Works juga gitu. Itu yang aku akhirnya join dan untuk mencari jawabannya juga gitu loh. Karena value-nya emang berbeda dan ada tabrak-tabrakannya. Nah, akhirnya emang setelah lewat seluruh proses ini dan akhirnya juga ngobrol-ngobrol secara spesifik dengan papa gitu ya, ayah, bahwa ini nih value-value yang aku mau bawakan, inilah value-value yang aku rasa penting, di mana tabrakannya dengan value-value-nya perusahaan sekarang ini, ya, dan gimana kita caranya untuk win-win. Nah itu ada satu proses juga tuh yang boleh bilang ya cukup berat ya. Awal-awalnya papa tentunya nggak ngelihat, karena papa itu kalau dari sisi Chinese itu papa generasi ketiga, jadi sudah lahir di Indonesia dan emang waktu lahir dan lain-lain itu hidupnya cukup keras. Saya kebetulan ya generasi ketiga ini udah cukup enak ketika saya lahir di keluarga gitu ya. Nah, jadi value-nya papa itu lebih banyak mengenai ya bisnis. Harus mengembangkan bisnis, harus apapun bisa, terus apapun yang diperlukan untuk mendapatkan uang harus dikerjakan. Nah, aku kan udah beda nih gitu, value-nya beda. Nah, itu waktu pertama kali ngobrol-ngobrol sama papa itu juga kayak boleh bilang tabrakannya luar biasa juga tuh. Cuman ya itu buatmu tekanan atau tantangan? Awal-awal tentunya ketika aku belum menemukan diri aku sendiri gitu ya, itu adalah tantangan untuk tetap terus dalam bisnis ini yang dimana value aku tuh berbeda gitu kan, tantangan banget awal-awalnya. Tapi ketika akhirnya aku menerima dan juga mengetahui kayak tujuan hidup saya tuh lebih kemana dan mau memilih menguatkan diri mengenai value-value yang emang aku pilih atau aku rasa penting, itulah breakthrough-nya juga, dimana jadi daripada hanya mengikuti apa yang kemauan apa, aku juga mulai timbul sebagai leader, mulai juga mengkomunikasikan value-value-nya apa yang aku menganggap penting dan mengkomunikasikan dengan papa sebagai
ya boleh bilang ya yang paling dituakan ya dalam bisnis ini. Itu sih Pak KJ. Ini menarik ya. Ini jadi ketika ada hambatan Bapak Ibu dikomunikasikan, value-nya beda nih, tabrakan. Ini menarik. Lalu gimana caranya? Tanggapannya Papa apa waktu itu? Gimana caranya itu bisa sinkron? Ayo. Terus terang ya, awal-awalnya intervensi keluarga. Benar-benar intervensi keluarga. Aku tadinya tuh mau keluar. Tadinya keluar aku pikir tuh, aduh, mungkin ini apa family business ini bukan buat aku lagi gitu ya. Wah, Papa langsung panggil-panggil semua kakak-kakak semua turunin gitu ya. Ini cuma ngomongin sama adik. Aku kebetulan paling kecil soalnya, paling kecil paling muda gitu kan. Ini nih adik kamu udah nggak mau pegang bisnis yang ini lagi nih apa segala gitu. Tolong ngomongin deh. Sampai akhirnya ya berapa ya, hampir 1 harian nih dia ngobrol-ngobrol sama kakak semua gitu. Aku kasih tahu pandangan aku bahwa ya ini value-nya aku tuh begini, aku nggak mau nggak terkoneksi lagi lah ya dengan value-nya bisnis ini dan lain-lainnya. Sampai pada akhirnya emang ada sih kakak aku yang juga cukup namanya wawasannya cukup luas, dan dia juga sharing juga sih ke Papa bahwa ya banyak sih sebenarnya teman-temannya kakak aku juga yang family business, anak-anaknya juga yang diminta untuk meneruskan bisnisnya ini, tapi benernya nggak passionate, tapi benernya value-nya udah berbeda, dan ketika dipaksakan hasilnya juga nggak akan optimal. Nah disitulah mungkin jadi ada celah, ada kesempatan juga untuk Papa juga melihat bahwa oke, yang terjadi di family ini juga benernya terjadi di family lain, dan gimana nih kita coba cari cara untuk win-win-nya bareng-barengnya. Disitulah mulai komunikasinya terbuka. Awal-awal enggak. Awal-awal boleh bilang kayak memaksakan, Papa pengennya lah ya, memaksakan ya kehendaknya Papa gitu ya. Aku harus tetap di family business ini gitu. Oke, ini menarik ya Bapak Ibu ya. Ini menggunakan kekuatan keluarga, tapi tidak semata-mata memaksa, tapi berkali-kali diulang kata win-win. Artinya Henry didengerin, lalu kemudian ada obrolan, ada harapan keluarga, pasti anaknya luluh juga tuh pasti. Sebelum ke pertanyaannya Bu Anissa, Hen, berarti titik balik kesadarannya apa, Hen? Oke, aku terima karena apa? Nah, tuh. Oke, kalau dari sisi aku sendiri gitu ya, aku pada akhirnya tuh terima ketika ketika aku bisa mengkomunikasikan kepada Papa, aku maunya ini bisa diterima nggak oleh Papa gitu kan. Nah Papa juga turning point-nya adalah ya ketika Papa juga akhirnya mengertikan gitu ya nilai-nilai aku ini dan menerima lah boleh bilang, sehingga ada terjadinya komunikasi yang efektif untuk merubahnya ini. Karena sebelumnya kan sekali lagi aku yang udah mau keluar, papahnya maksain gitu kan ya. Itu di situ agak-agak bentrok ya. gitu. Ini menarik ya, komunikasi Bapak Ibu. Jadi ayo buat Anda yang mau transisi bisnis, ngobrol dengan anaknya ini bukan semata-mata ini pokoknya begini loh ya, tapi ada saling terima, saling memberi dan menerima. Menarik. Thank you, Hen. Lalu ini baru ke pertanyaannya Bu Anissa. Lalu habis gitu kan leading loh, Hen ya. Memimpin kan ya. Ini pertanyaannya menarik nih disambungin. Bagaimana caranya membangun jiwa kepemimpinan dari passion yang berbeda? Ya, aku ngebayanginnya soalnya kalau passionnya beda, mau mimpin aja males ya rasanya ya. Terus orang-orangnya juga beda. Terus gimana kamu? Oke, I want to lead. Ini lihat anak buahku, lihat timku bisa leading dari passion yang berbeda. Bagaimana caranya? Oke. Jadi ini mungkin aku pisahkan ke 2 fase ya. Satu fase di mana tadi mungkin ya 5 tahun 6 tahun sama aku sedang dipersiapkan ya untuk menjadi direktur utamanya itu. Nah, ketika waktu itu boleh bilang figur ayah masih sangat besar ya di perusahaan ini. Boleh bilang apapun kiblatnya adalah ke Papa gitu ya. Dia sebagai direktur utamanya. Nah, jadi aku pada saat itu emang ditunjuk sebagai direktur, udah langsung naik sih ya, langsung datang-datang pulang-pulang, boleh bilang ya pulang-pulang langsung jadi direktur itu, walaupun banyak staff-staff lainnya atau manajer-manajer lainnya yang cukup berkompeten juga. Nah, tapi di sana aku memilih kerjaan-kerjaan ataupun topik-topik yang emang aku lebih passionate about. Misalnya kayak tadi, kalau untuk passion aku adalah mengenai hubungan dengan manusia. Jadi aku emang memilih sendiri, aku ngambil bagian human resources. Dan aku juga tadi misalnya kayak environment apa segala gitu yang aku juga memilih jadinya aku yang memegang CSR-nya dari perusahaan.
Nah, yang terus terang ya aku kurang suka gitu ya adalah hubungan dengan pemerintah. Ya, apalagi kalau yang di daerah-daerah ya, mungkin teman-teman juga ada yang tahu juga ya bagaimana itu hubungan dengan pemerintah itu. Aku terus terang kurang suka. Tapi itulah salah satu requirement untuk sebagai partner dari Indonesia yang perlu aku lakukan. Jadi ya boleh bilang saat itu mau nggak mau aku lakukan, dan ya aku cari cara gimana untuk enjoy-nya aja sih. Ketemu-ketemunya, tapi gimana caranya kalau government relations itu tuh terlalu dekat juga nggak bagus, terlalu jauh juga nggak bagus ya. Jadi harus berdansa gitu ya. Nah itu ya aku memakai staff-staff, aku memakai lain supaya tetap bisa berdansa. Ada presence-nya, ada perasaannya bahwa aku hadir, tapi juga saat-saat di mana tidak penting atau tidak diperlukan, aku bisa mundur dan staff yang maju gitu loh. Jadi aku seperti itu sih yang aku mainkan ya ketika aku dalam masa preparation untuk memimpin. Nah, ketika memimpin, benar-benar memimpinnya itu tentunya jadi aku harus overall semuanya harus bisa gitu ya. Nah disitulah jadi aku tinggal memakai orang-orangnya yang berkompeten. Jadi bagian hal-hal yang akunya juga tidak suka gitu ya, terlalu tidak suka misalnya jadi dari sisi operationalnya untuk pertambangan ini. Ya karena emang ada partner dari China, dan partner China itu emang expertnya dalam operations, tunjuklah mereka yang sebagai memimpin bagian operation, memimpin bagian pertambangannya itu. Akunya tetap di hal-hal yang aku suka, people development-nya, human resources-nya, dan lain-lainnya gitu. Finance juga. Akhirnya juga finance itu aku orangnya ya boleh bilang cukup detail, tapi nggak sedetail kakak aku misalnya gitu. Jadi akhirnya salah satu kakak aku juga masuk, dan dia yang pegang finance-nya, pegang keuangannya juga. Misalnya seperti itulah gitu. Jadi bagi-bagi tugasnya aja sih. Tapi jadi dari sisi kepemimpinan, dari sisi passion, dari sisi keefektifan kerjanya itu muncul karena emang aku memilih apa yang aku suka. Itu aja sih. Jadi nggak terpaksa ya jadinya? Nggak terpaksa. Bu Anissa semoga menjawab ya. Jadi Henry ini tetap leading, tapi dia benar-benar tahu kekuatannya. Dia pilih di mana dia benar-benar bisa memimpin dengan kuat dari passion-nya itu ya. Dan kalau salah ditambahin ya. Terus kemudian bagaimana dia memasukkan leader-leader lain yang juga dia gunakan untuk ambil peran-peran yang bisa jadi bukan passion-nya dia, tapi dia perlukan itu. Semoga menjawab ya Bu Anissa ya. Tapi ini ya, jadi gini, artinya dirimu juga memasukkan profesional juga ya di bisnis ini, orang lain selain keluarga ya. Betul. Sebagai leader juga. Iya. Sebagai pemimpin yang menarik juga. Yang menarik itu kalau saya sering melihat memperhatikan bisnis keluarga itu kan seringkali kalau sudah ada leader baru yang bukan keluarga ini jadi rame. Ya kan, keluarga nggak setuju gitu. Terus ada gesekan gitu ya. Lo siapa, lo bukan keluarga. Ini gimana menyinkronkannya? Kamu hadir sebagai apa? As a leader ya di atas mereka, gimana caranya? Ya, ini terjadi juga sih emang beberapa kali gitu ya. Jadi sekali lagi kalau dari sisi papa sih udah step back sedikit ya. Udah emang kita juga anak-anaknya juga minta papa untuk lebih kayak retire deh, semi retire lah ya. Nah, jadi papa pegang posisi sebagai komisaris. Nah, tentunya jadi saya sebagai direktur utamanya memanggil mamanya juga profesionals dan lain-lainnya untuk ditaruh. Cuman ya emang ya pastinya ada apa ya? Ada hal-hal yang gimana ya? Kalau papa tuh emang orangnya sekarang udah umur berarti udah 79 gitu ya. Tapi tetap masih semangat banget, dan emang kayak turun ya kalau boleh dibilang tuh hampir tiap minggu seenggaknya ke kantor lah gitu loh untuk monitor untuk apa segala gitu. Ya pasti ada sih konflik-konfliknya seperti itu ya ketika melihat sesuatu yang emang papa mulai gitu ya diturusin sama anaknya, kok dibagi-bagiin ke orang lain ataupun dipercayakan kepada orang lain, itu ada sih konflik-konfliknya. Nah, aku di sini sebagai direktur utamanya emang perlu jadi tegas juga ya. Jadi boleh bilang ngomong ke papa bahwa ini yang menurut saya terbaik buat perusahaan. Apa yang udah aku lakukan ini udah yang menurut aku sih udah the most efektif lah. Nah, jadi aku perlu memanage atau up-manage ekspektasi dari papa juga, gitu. Itu yang utamanya aku lakukan. Papa sebagai komisaris dan juga orang terbesar dulunya ya di perusahaan ini.
bagaimana caranya saya memanage ekspektasi papa. Nah, di luar daripada itu juga tentunya aku kadang-kadang juga perlu memprotek karyawan-karyawan atau profesional yang aku tunjuk ini nih. Karena kadang-kadang tuh ya papa dengan sebagai komisaris dia nyecer langsung gitu loh, nggak lewat saya apa segala gitu, langsung nyecer langsung. Jadi aku juga harus kayak oke ya ngomongin lagi lah, kalau dimarahin sama papa lah apa segala gitu ya, bahwa ini ya intensinya tetap aja bagus ini untuk perusahaan. Papa mungkin juga cara melihatnya adalah yang cara lama atau apa gitu ya. Yuk mari jangan apa, kita fokuskan aja lah kepada target kita, kepada visi atau misi perusahaannya ini, tetap kita kembangkan langsung gitu loh. Itu sih yang aku harus karena manage. Saya patriark itu tetap turun terus loh. Nggak berhenti-hentinya. Dan beneran ini Pak Renaldo ngalami kasus yang sama ya. Thank you sharingnya Pak Hendri. Ya? Thank you Pak Renaldo. Iya, ini lewat sharing mencerahkan ya Bapak Ibu ya. Terus ada pertanyaan juga dari ini, pertanyaan atau pernyataan? Oh, ini ada Kak Margaret. Bagaimana Pak Hendri menata personelnya dalam timnya? Ini sisi lain strength Pak Hendri as a leader. Ini pernyataan ya, Kak Margaret ya? Oh iya. Oke. Artinya ini meneguhkan ya bahwa ini strength-nya Pak Hendri loh Bapak Ibu yang dipakai untuk leading. Bagaimana dia mempersuasi, menggunakan kemampuan persuasinya. Ini artinya passion-nya dia pakai. Ini yang asik ya. Artinya kalau Anda punya anak mungkin nggak mirip-mirip banget dengan Anda, pakai passion-nya yang lain. Anda bisa tempatkan di situ apa ya yang bisa digunakan. Thank you Hendri. Ini ada pertanyaan lagi nih. Monggo Bapak Ibu sambil kita ngobrol ya. Pak Setoraya, Pak Hendri, kalau dari karyawan sendiri bagaimana? Sempat ada merasa penolakan? Nah ini seru nih. Atau sejenisnya tidak? Karena sebagai karyawan pasti akan ikut saja ya, tapi mungkin punya trik khusus untuk membangun kepercayaan. Building trust supaya timnya solid. Ini kan anaknya ya. Anaknya mungkin nggak segala bapaknya. Ini mungkin kelasnya apa ecek-ecek gitu. Receh gitu ya. Ini paling anaknya. Gimana caranya dirimu membangun building trust untuk leading? Oke. Pernah dapat penolakan nggak? Pastinya pernah sih Pak ya, pastinya pernah. Jadi kan dianggapnya ini siapa gitu kan, baru benar-benar aku kan 2009 gitu ya, baru benar-benar pulang itu kan baru nggak ada pengalaman di Indonesia apa segala gitu ya. Dan ini aku mungkin sekalian compare and contrast saja ya. Jadi sekali lagi di perusahaan ini tuh ada partnernya papa yang juga menurunkan anaknya satu. Anaknya juga dianggap sebagai direktur gitu ya. Nah, sedikit saya mungkin compare and contrast saja, dan aku lihat bagaimana nih caranya efektif untuk tadi ya merangkul karyawannya, merangkul timnya. Itu benar-benar jadi hidupkan aja dengan being-nya yang being humble, being-nya yang emang mau belajar dan mau terkoneksi kepada timnya gitu ya. Itu yang aku terapkan sih. Jadi aku emang nggak ngerti gitu ya, pulang-pulang itu nggak ngerti apa-apa, ya oke, aku kayak open book aja deh. Benar-benar nanyain aja, ini aku mau belajarnya gimana, tolong tuh pimpin aku, didik aku, dan lain-lainnya. Sehingga mereka pun ada hubungannya, ada terkoneksi, dan juga dari mereka itu nggak resist juga untuk sharing pengalaman mereka. Itu yang aku alami. Nah, dibandingkan juga dengan satu lagi, jadi kayak partner papa punya anak gitu ya. Datang-datang gaya bos. Datang-datang tuh kayak, gue nih anak orang bos gitu. Dan ya istilahnya itu mau boleh bilang kayak sedikit kayak sotoy gitu ya. Nah itunya pastinya tentunya dia juga tetap belajar, tetap akhirnya ya belajar, tapi dia lebih belajarnya dari papaknya. Sedangkan kalau aku bisa langsung turun, langsung ya ngobrol-ngobrol aja dengan staff-staffnya dan lain-lain gitu. Jadi balik lagi kalau emang ada kondisi-kondisi seperti itu, dari sisi pemimpinnya itu yang perlu emang menghidupkan gaya pemimpinan yang sendiri masing-masing ya. Bukannya saya bilang saya punya paling efektif, dia anak papa itu kurang efektif, enggak juga sih. Semua masing-masing punya keefektifan sendiri. Cuman ya dari sisi saya, kalau dari sisi membangun tim, membina timnya dan juga terhubung dengan timnya itu, menurut saya cara saya dengan saya benar-benar gerilya ke bawah, benar-benar terkoneksi dan open book aja, itu menurut saya sih lebih efektif. Jadi sekali lagi, perlu berapa tahun bro? Perlu berapa tahun sampai bisa engage, nyambung sama karyawannya, berapa tahun? Penolakan berkurang? Kalau saya sih ya benar-benar ya kayak
emang aku open book aja sih dari awal gitu ya. Jadi nggak ngerti ya nanya aja gitu loh. Nggak juga sombong bahwa gue anak bos gue harus tahu atau apa, nggak juga sih. Jadi ya tanya aja, ini nggak ngerti ya nggak ngerti gitu kan. Lo ajarin gue dong gitu loh atau apa gitu. So menurut aku sih cukup cepat ya. Cukup cepat untuk aku belajar. Tentunya emang apalagi kalau dengan apa hubungan sama tadi pemerintahan gitu ya. Emang banyak blunder-blundernya sih di awal-awal gitu ya. Akunya apa berhubungan dengan mereka walaupun udah diajarin dikasih tahu, tapi kan ya sekali mereka kalau government gitu ya, sekali mereka tahu siapa sih direkturnya, siapa sih yang pegang kendali, siapa yang memegang decision gitu ya, mereka memang kebanyakan pasti akan langsung skip semua staff-staff itu, langsung nyarinya ke aku gitu kan. Sementara aku itu masih ya mungkin cupu-cupu lah pada saat itu ada, jadi pasti ada sih masa apa biaya-biaya pembelajarannya itu loh, pasti ada juga sih. Ini catatan ya Bapak Ibu ya, kalau tadi kita ngomongin karakter yang dibangun sebetulnya ya, Henry itu nyiapin, dia ngomongin value-nya, ngelarasin passion-nya, kemudian ini mulai masuk ke ranah saya dengan orang lain. Kalau saya tadi saya dengan diri saya, sekarang saya dengan orang lain. Ini alignment Bapak Ibu ya, gimana caranya membangun tim itu, ternyata bos tetap loh Bapak Ibu. Saya pernah lihat beberapa kali, ada beberapa business owner yang sekolahin anaknya ke karyawannya. Artinya tolong didik anak saya ini. Benar-benar ngerasain. Ini hal yang baik ya, supaya ada alignment juga, supaya juga anaknya selain paham bisnis prosesnya, juga nyambung dengan timnya. Menarik, Do Hendry. Ini catatan berikutnya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada penerusnya tolong disiapin ya. Ini gua cemplungin. Iya. Oke. Ada pertanyaan juga ini Pak Darwin mau tanya, kalau ada 3 family dalam satu family bisnis, dan ada satu family yang tidak setuju, ada suksesor, gimana solusinya Pak Hendry? Jadi bisa jadi papa, adiknya papa, kakaknya papa, jadi satu bisnis gitu ya, bisa jadi 3 family. Lalu ternyata ada yang nggak setuju nih rebutan, siapa yang harus naik? Oke. Ada solusi kah, Bro? Pernah ngalamin? Mungkin kalau dari sisi aku sendiri sih belum ya, tapi karena emang dari awal papa itu udah nge-set up ya, jadi kayak satu bisnis ini tuh dipegang oleh satu kakak saya aja misalnya gitu ya. Jadi misalnya kita ada dari sisi restoran, nah itu benar-benar dipegang oleh kakak saya. Kalaupun saya mau masuk ke ranah itu, aku harus minta sowan dulu lah, minta izin dulu ke kakak saya gitu. Sekali intinya adalah supaya jangan ada pertikaian, jangan ada konflik antara keluarga. Nah, kalau untuk bisnis emang sih ada sih bisnis yang papa juga akhirnya tuh koordinasi ataupun bekerjasama dengan family. Jadi kayak paman saya atau apa segala gitu. Nah, itu papa juga udah dari awal clear gitu loh. Siapa nih yang memimpin? Siapa yang emang dipercayakan untuk memimpin dan emang seterusnya anak. Jadi misalnya kayak paman saya, dia main tekstil juga tapi di Jakarta misalnya. Papa ikut sebagai pemegang saham. Nah, itu benar-benar jadi clear aja. Walaupun paman saya waktu itu sudah meninggal dan diteruskan oleh anaknya, ya benar-benar ini dipercayakan aja pada anaknya. Jadi tidak ada keributan juga mengenai siapa sih harusnya meneruskan, apakah emang ini anaknya ini efektif atau enggak dan lain-lain. Jadi benar-benar tetap diteruskan oleh siapapun yang emang memimpin pada awalnya, dan tinggal paling kalaupun kurang efektif, kurang merasa biasa maju atau segala gitu, ya pada saat rapat rapat pemegang saham ataupun rapat jadi kalau karena ya emang keluarga gitu ya, itu diomongin aja gitu, gimana nih supaya bisa lebih majunya lagi perusahaannya kalau memang mandek atau apa segala gitu. Tapi tetap dipercayakan pada orang itu. Nah, utamanya karena ya sekali lagi salah satunya dari sisi keluarga saya itu emang benar-benar ngejaga identitas keluarga ini. Jadi kedekatan keluarga ini yang paling dijaga. Gitu loh. Dari awal di setupnya seperti itu. Ini catatan lagi nih ya. Wah, ini banyak catatan saya. Kedekatan keluarga Pak Darwin. Ini kalau nggak dekat, berkelainya gampang Pak Darwin ya. Ngejagain ini yang menantang dalam bisnis keluarga. Gimana caranya tetap rukun, gimana caranya secara emosional tetap terkoneksi. Lalu Bro Hendry tadi ngasih catatan ada rule yang sudah ditetapkan, disepakati di awal.
Bisa jadi itu membuat lebih clear ya Bapak Ibu ya, dan tetap dibicarakan, misalnya di rapat pemegang saham bisa jadi. Tapi menarik yang bagian belakangnya itu ya, harus rukun. Kalau nggak rukun ini rawan konflik ini. Ya ini tantangan ya Bapak Ibu ya. Ini sementara kita punya ego masing-masing. Oke, terima kasih Bro Hendri. Semoga Pak Darwin menjawab ya. Asik ya. Terima kasih. Thank you Bapak Ibu. Monggo silakan drop pertanyaannya menarik nih dan memang itu dialamin di area Darwin sepertinya open mic. Pak Darwin open mic. Boleh deh. Silakan Pak Darwin. Silakan. Kalau satu family yang sudah jelas sih, dia sama sekali nggak mau ada successor ya. Sudah sangat jelas sih sikapnya. Jadi walaupun rukun gimana, keputusannya sudah bulat. Jadi dia nggak mau ada penerus gitu. Pakai tenaga profesional ya Pak ya? Jadi ya sebenarnya nggak juga. Jadi mungkin boleh bilang nanti akhirnya perusahaan dijual atau ya sahamnya dia jual gitu sih. Ya. Terus terang ya aku posisi susah ya untuk memberikan ini karena yang satu detailnya nggak tahu juga ya. Tapi emang ada beberapa sih emang yang aku tahu kayak tadi pada akhirnya jadi ada satu family yang menjualkan sahamnya pada family yang lainnya gitu, di take over lah dibilang sehingga keterusan dari perusahaan ini terjaga atau emang ya udah di cash out gitu, semuanya di cash out. Toh lagian yang emang punya expertise di dalam ranah bidang itu, ya aku harapkan ya dengan sekali lagi ada kerukunan itu bisa nih untuk dari hasil cash outnya itu bisa meneruskan lagi dan membuat PT yang baru misalnya. Kalau itu emang diinginkan gitu kan. Tapi ya pada akhirnya ini semua in general ya gitu ya. Pada akhirnya emang kalau emang ada konflik-konflik seperti itu mungkin ke depannya ada baiknya bikin kayak apa ya? Kayak rules of the game-nya aja sih, yang seperti kalau di family saya udah dibikin gitu ya dari awal dia ada pencanangannya. Tapi emang kita juga nggak tertulis, nggak kayak apa ya kayak family business yang kayak Sinarmas atau apa, mereka kan benar-benar ada rule book-nya. Jadi kalau nanti ada cucu-cucunya yang juga yang saya dengar ya, cucu-cucunya nggak mau bekerja dalam family business itu gimana cara take care-nya mereka. Kalau mereka cucu-cucunya itu nggak ada pendapatan kurang tapi mau sekolah itu juga ada pundi-pundinya sendiri yang diatur oleh kayak Lipo, Sinarmas segala itu mereka tuh ada aturnya benar-benar jelas sekali itu gimana cara ngaturnya supaya benar-benar pada akhirnya adalah patriark dari family itu mau mengharapkan lah ya family ini kan tetap terjaga dan terus menerus pada akhirnya sih gitu sih. Soalnya boleh bilang ini posisi saya sekarang jadi Papa pengen saya lanjutin dan Papa punya adik enggak. Papa punya adik yang cewek setuju. Jadi Papa punya adik yang cowok itu enggak. Sudah jelas, sudah sangat jelas itu sudah ngomong. Enggak mau saya sebenarnya, enggak mau saya di perusahaan malah. Oke. Jadi situasi yang sulit. Oke, intensinya dari adiknya papa yang cowok itu apa ya? Dengan nggak maunya Darwin untuk sebenarnya gini, dia nggak ada keturunan pertama, jadi boleh dibilang sih dia nggak mau ada penerus sih di perusahaan. Karena sebenarnya jujur aja saya sendirian sih di perusahaan. Jadi anak dari papa punya adik cewek nggak ada yang bantu. Ya dari papa aja jadi itu sih. Mungkin secara short aja sih Pak Darwin ya mungkin coba di komunikasi juga kalau emang nggak ada keturunan dan lain-lainnya gitu jadi kemungkinannya kan kepentingannya adalah immediate kepentingan gitu jadi nggak long term punya kepentingan. Nah mungkin dikomunikasiin aja nih emang ada kepentingan immediate apa nih yang dimiliki oleh paman yang bisa mungkin diadres kayak tadi misalnya ya dijualkan sahamnya dibeli oleh Darwin lah atau apa segala gitu karena dia nggak ngelihat mungkin long termnya tuh seperti apa ya shortnya aja gitu ya. Tapi nanti kita menurut saya Pak Darwin kalau mau gitu ya boleh sih kita lanjutin lagi di sesi berikutnya atau nanti Pak Darwin, kita chatting aja gitu. Nomornya Bro Hendri ya. Iya boleh. Tapi thank you banget Pak Darwin ini konkret ya. Aku senang banget karena di forum ini kisah nyata Bapak Ibu artinya disinilah
berbagai dinamika leadership terjadi, termasuk dalam family business. Ini benar-benar terjadi, Pak Darwin. Thank you, Pak Darwin. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Pak Darwin. Keren banget. Thanks a lot. Wih, saya ngebayanginnya merinding ya. Ini antar keluarga, lalu waduh, luar biasa. Thank you banget. Ini pertanyaan terakhir. Ada 2 pertanyaan yang mirip. Ini tentang, kalau saya rangkum, ini tentang post power syndrome kurang lebihnya ya. Jadi gimana caranya mendapat kepercayaan penuh dari orang tua untuk memimpin, sedangkan saya sering berbeda pendapat dengan orang tua saat memimpin. Lalu kemudian Pak Muhammad Ismail ya, kepercayaan penuh nih, nggak dipercaya penuh sama orang tuanya. Lalu Pak atau Bu ya, Nayaka Raisa, mohon maaf. Ini bawahannya dari direktur langsung, dia jadi bingung dan ambigu ketika dapat delegasi tugas karena bosnya ada 2, bapaknya bosnya dan bosnya. Ini ada post power syndrome ceritanya. Gimana, Bro, ngatasinya? Thank you, Bapak dan Ibu yang bertanya. Oke, ini yang dari saya lagi bacanya yang Muhammad Ismail punya teks ya. Nah, tapi jadi untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari orang tua, jadi emang sih kadang-kadang kayak ya sekali saya tadi juga cerita gitu ya, papa sendiri juga masih suka turun tangan masuk ke perusahaan dan dan langsung memantau ataupun nge-audit gitu ya, apa sih udah terjadi apa segala gitu. Nah ini emang boleh bilang ya pintar-pintarnya kita juga untuk sekali lagi memanage ekspektasi dari orang tua. Sekali lagi pasti patriark apapun atau siapa yang memulai dari sisi memulai bisnis ini gitu ya. Kayak kalau kita sendiri juga bikin bisnis sendiri gitu ya. Ini kayak anak baby-nya gitu ya. Ya pasti akan dijaga terus dan benar-benar diemongin gitu. Dan ketika orang lain yang memimpin ya, baik apa itu profesional ataupun anaknya itu ya pasti ada aja lah yang dianggapnya kurang bagus lah atau kurang efektif lah atau apa segala gitu ya, pasti ada aja sih. Nah cuman ya sekali lagi ini emang mungkin ada heart to heart talk juga ya dengan orang tua ataupun dengan tadi misalnya kayak Bu Raisa itu adalah komisaris utamanya kalau saya nggak salah baca ya, saya cuma baca sekilas tadi, itu benar-benar heart to heart talk bahwa ya sekarang ini kalau adanya keambiguan, siapa nih seharusnya karyawan mendengarkan misalnya kalau dari saya sebagai direktur utamanya atau papa sebagai patriark, itu nggak ada habisnya pada akhirnya gitu ya. Nah jadi yang aku posisikan diri sendiri adalah oke, ini saya adalah kepanjangan tangannya dari papa, tapi papa juga harus terus kalau mau ada komunikasi apa lewat saya dulu, jangan langsung turun ke bawahan gitu. Jadi saya bisa memfilter. Jadi dari sisi apapun yang mungkin policy yang saya udah buat dalam perusahaan ini, nggak langsung diobrak-abrik lah oleh papa misalnya, karena saya ada filternya dulu. Nah, untuk jadi kayak tadi misalnya komisaris utamanya misalnya, dan ada di mana anaknya sudah posisi sebagai direktur masih di bawah banyak pengendali, mau dengerin yang mana? Sama juga nih, ada sebaiknya diajak anaknya untuk ngomong sama papahnya atau komisaris utamanya ini untuk bagaimana caranya antara anak dan ayah ini tuh bekerja sama. Sekali lagi, saya juga pernah sampai ngomong sama papa saya juga bahwa, Pak, kita tuh boleh lu punya beda pendapat. Tapi karena walaupun beda pendapat, beda pandangan hidup dan apa segala gitu, aku tetap mengharapkan hubungan ayah sama anak itu tetap ada. Nah, gimana caranya tuh memenangkan antara dua itu? Jadi beda pendapat, tapi juga ayah anak ini tuh hubungannya dijaga. Ini apa perlu diciptakan pada akhirnya. Dan ya waktu itu sih akhirnya itu tentang personal saya sih ya, bukan tentang bisnis. Pada akhirnya ya papa juga menerima dan mengerti gitu ya bahwa yang utamanya sekali lagi ini adalah hubungan anak sama ayah, dan akhirnya papa saya juga akhirnya memberikan kepercayaan gitu loh. Kepercayaan kepada saya penuh untuk apapun gitu ya. Jadi ngomongnya sama saya dulu dah, atau ya sekarang ada kakak saya yang masuk di finance itu, ngomongnya sama kita berdua dulu, baru turun ke bawahannya. Itu yang akhirnya diciptakan sih. Ini saya dapat kata kunci memanage ekspektasi, Bapak Ibu. Artinya orang tua tetap punya ekspektasi, tapi bagaimana kita memanage-nya. Tadi Bro Hendri tentu sebuah proses ya.
Artinya juga ngedengerin papa, tapi juga ada alur kerja yang harus dijaga. Papa tetap boleh ngomong, tapi lewat saya. Tapi itu nggak semata-mata instruksi gitu ya. Tapi papa harus gini, bukan gitu ya. Tapi ngobrol ini ya. Ya kadang-kadang ada instruksi juga sih. Tetap aja ada instruksi juga. Oke. Kadang-kadang harus tegas gitu ya. Ayo, milih mana? Thank you Bro Henry. Oke, ini waduh waktunya sudah menipis. Tapi ada Pak Renaldo Hans. Oke. Ini singkat ya, Bro. Mirip dengan yang awal tadi sebetulnya ya. Dalam satu family business dipegang 3 orang saudara inti, hanya dibagi per bagian. Divisinya saja akan efektifkah? Saya kurang bisa nangkep dengan baik, tapi bisa jadi ada 3 bagian dalam satu perusahaan dibagi. Keluarga saudara A, si anak pertama, anak 2, anak 3. Mungkin gitu ya kurang lebih. Sorry, boleh sambil ngomong kali ya? Ya, boleh. Oke, singkat ya Pak ya. Jadi ini kayak pengalaman saya sih, kan kedepannya kan saya mungkin family business cuma 1, tapi saya kan ada 3 saudara, mungkin saya, kakak saya, dan adik saya. Dan kedepannya saya bikin konsepnya dari orang tua saya, kakak saya pegang marketing, saya produksi, dan adik saya finance. Apakah cara itu efektif? Karena kalau menurut saya dengan seperti itu, kita tidak ada CEO-nya sebagai atasnya itu. Nah, cuman saya mau tahu menurut pandangan dari Pak Hedri gimana dengan keadaan kayak gini. Ya. Thank you. Oke, thank you juga ya Renaldo. Ini ya sebenarnya apa yang terjadi juga sekarang ini dengan saya dan kakak saya di dalam bisnis. Jadi saya megang, boleh bilang kayak saya lebih megang eksternalnya. Jadi untuk hubungan-hubungan tadi seperti hubungan dengan pemerintah dan partner dan lain-lainnya, kakak saya megangnya lebih ke arah admin sama finance sama keuangannya gitu ya. Nah, pada akhirnya emang pasti ada bentrok sih. Saya sama kakak saya pun juga karena ada pandangan yang berbeda. Pernah juga waktu kelas-kelas point of view itu saya beberapa kali sering sharing juga, karena walaupun satu family gitu ya, karakteristik saya maupun kakak saya pun berbeda. Jadi kalau kakak saya itu benar-benar detail oriented banget, very detail. Makanya emang sih cocok sih dalam sisi finance atau keuangan. Tapi saking detailnya itu misalnya gitu ya, kita mau deal satu proyek misalnya atau satu kontrak, sama dia tuh benar-benar satu kontrak itu tuh bisa dianalisa selama ya boleh bilang kayak 1 bulan gitu. Padahal si pembelinya itu udah nggak sabaran, udah pengen ayo gitu loh. Dan dari saya sendiri juga greget juga gitu loh. Ini kelamaan kita nge-review dokumennya. Emang bagus buat it's gonna be safe for the company gitu ya. Jadi semua celah-celahnya itu dioper-abrik sama kakak aku gitu supaya nggak ada celahnya lagi, supaya kita benar-benar aman sebagai perusahaan. Tapi kelamaan gitu. Nah ini nih yang perlu adanya timbal baliknya. Nah, kalau emang posisi dari sisi family-nya ini ada kebiasaan mungkin sama rata tadi katanya kakak adik apa yang segala gitu ya. Kalau ada sisi sama ratanya ini agak kadang-kadang tuh agak susah. Sekali lagi, ini saya ngomong tentang kakak saya gitu ya. Dan ya dia jauh, dia 8 tahun lebih tua daripada saya. Dan perfectionnya ini. Saya tapi sebagai direktur utama yang benernya ya harus menghasilkan gitu. Emang kadang-kadang ada konflik. Saya yang mau cepat, dia yang nggak mau. Dan sampai kadang-kadang ya akhirnya sampai aku juga harus bilang bahwa oke, ini gue perlu ketok palu nih. Aku perlu lebih cepat lagi dari sisi nge-review dokumennya. Tapi sampai dia bilang gitu loh. Nanti kalau ada apa-apa sama perusahaan gimana? Ya udah gue yang take care aja istilahnya. Sampai perlu begitu gitu loh. Harus ada seseorang yang akhirnya make a stand. Kalau enggak, soalnya kalau semuanya sama rata, nantinya nggak enakan. Kadang-kadang gitu ya, kalau dalam family nggak enakan itu nggak ada yang bikin decision nantinya. Nanti nunggu lagi. Itu yang kadang-kadang terjadi dan emang terjadi di perusahaan aku juga. Nah, kadang-kadang solusinya juga adalah bagaimana bawa lagi ke patriarknya. Ya, kadang-kadang saya kayak ngadu gitu ya, ngadu ke papa. Ini gue kadang-kadang ngeliat nih, Koko tuh kayak gini loh, terlalu apa gini gitu loh. Ya kadang-kadang gitu, akhirnya didudukin bareng-bareng gitu loh sama papa, sama kakak, sama ini bener gimana sih apa segala gitu. Kadang-kadang juga bisa begitu juga sih. Tapi pada akhirnya sekali lagi harus ada seseorang yang make decision. Kalau nggak nanti khawatirnya nggak jalan. Itu satu. Yang kedua adalah benar-benar harus clear dari sisi masing-masing ya, kakak, adiknya, apa segala gitu yang mau kerja bareng di dalam bisnis keluarga ini. Who's gonna play what role dan ekspektasinya apa? Itu mungkin clear dulu supaya jadi sekali lagi balik lagi apalagi dengan zaman sekarang ya, we are running things professionally.
Kalau misalnya kalau kita nggak running professionally, benar-benar family basis doang, kadang-kadang kurang efektif atau kurang bisa bersaing lah dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya yang emang di running secara profesional. This is something that we have to realize juga gitu loh. Dan we have to understand that we are not competing within the family, we are competing against other people juga. Itu sih mungkin dari saya. Iya, thank you, Bro Henry. Pak Renaldo semoga menjawab ya. Namanya keluarga ya, mesti ada bertengkarnya. Tapi ya ujung-ujungnya tetap kembali ngobrol, managing ekspektasi, lalu ada aturan yang clear, Bapak Ibu. Oke, Bro Henry, dirimu aku kasih kesempatan bernapas sebentar sebelum konklusi akhir. Tolong rangkum semua apa yang kamu katakan ini. Bagaimana next generation dari family business ini bisa mimpin secara optimal. Tahan dulu tapi. Ya, sebelumnya akan ada sharing sedikit Bapak Ibu. Saya tadi sempat merangkum, saya itu jadi ingat ada tokoh namanya Aristoteles. Dia nulis buku namanya Retorik. Di buku itu Aristoteles bilang 3 kunci kepemimpinan adalah yang pertama etos. Etos itu karakter Bapak Ibu. Dan Henry tadi sudah merangkum dengan baik apa yang dia siapkan. Karakter, value-nya, passion-nya dia tempatkan dengan baik, dia atur dengan baik. Lalu yang kedua adalah etos, lalu patos. Patos adalah kemampuan untuk ngobrol, bangun engagement dengan orang lain. Lalu yang ketiga adalah logos. Logos itu area aturan. Aturannya gimana, strateginya apa. Dan dia berkali-kali mengulang, aturannya harus clear. Rule-nya harus jelas, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, etos, patos, logos ini kami coba rangkum juga dalam sebuah training leadership yang akan di-sharingkan oleh teman saya Wisnu. Bro Henry, siap-siap ya, habis ini kamu rangkumin. Tapi sebelumnya, silakan sharing. Oke, terima kasih. Ya, kalau ini saya manggilnya kakak ya, karena biasanya ini kakak saya. Gitu. Kalau saya pakai itu ya nggak enak manggilnya. Yuk, terima kasih Kak Sanjaya. Nah, oke, tadi sama seperti yang saya Kak Sanjaya bahwa sama ini saya manggilnya adalah Pak Henry gitu ya, karena juga teman juga sebenarnya secara langsung gitu. Nah, tadi kan selalu membicarakan tentang kepemimpinan gitu ya. Pemimpin, mau kita mau bisnis keluarga, mau kita jadi profesional, kita selalu bicara pemimpin. Nah, teman-teman semuanya ini kalau ingin mengetahui ya posisi kepemimpinannya di area mana, sebenarnya kita ada namanya tools free ya, free untuk mengetahui jenis kepemimpinan kita. Di sini kita membaginya menjadi 5 yaitu ada clueless, learner, practitioner, optimizer, sama charismatic leaders. Nah, tools ini free untuk teman-teman akses. Silahkan untuk melihat sebenarnya potensi leader saya itu ada di area mana sih, gitu ya. Nanti teman-teman sinergi akan bantu drop link-nya. Nah, itu free. Silahkan mencoba, Bapak Ibu semuanya. Posisi leader sekarang saya itu di area mana sih? Apakah saya sebagai orang yang suka belajar, apakah saya orang practitioner, apakah saya sudah menjadi seorang charismatic leadership, gitu ya. Karena kalau kita berbicara dengan family business, sisi leadership kita tuh juga harus dipertanyakan, gitu ya. Saya ada di mana posisinya, gitu ya. Agar kita tahu posisinya kita tuh jadi seorang apa di sebuah perusahaan saat ini, gitu ya. Dan apa yang perlu kita kembangkan. Nah, silakan Bapak Ibu akses tools ini gratis, langsung akses. Dan satu lagi tadi yang disampaikan Kak Sanjaya, nah dari tools ini gitu, kalau Bapak Ibu ingin mempelajari lebih detail lagi terkait apa ya leadership ya, kayak tadi disampaikan Kak Sanjaya, etos, patos, logos, kami juga merangkumnya di dalam satu sesi namanya Bidar to Lead ya. Di sini Bapak Ibu juga bisa melihat gitu ya, link video atau rekaman atau ya YouTube mereka, apa sih kata mereka setelah mengikuti sesi Bidar to Lead. Karena sesi ini itu tidak hanya kita sebar teori gitu ya, tapi kita juga akan praktek secara langsung. Praktek secara langsung jadi seorang leader, bagaimana kita berdiri atau kita apa ya, leader kita atau di dalam Bidar to Lead itu bahasanya adalah leader state. State kita juga belajar di sana. Karena kalau state kita sudah kayak gini, memimpin sebuah perusahaan juga nggak akan pas. Jadi Bidar to Lead itu juga akan membantu teman-teman di sini semua atau Bapak Ibu untuk membangun stage. Nah, silahkan lebih detail simak video apa kata mereka setelah mengikuti Bidar to Lead. Nah, ini yang menarik ini malam ini buat teman-teman di sini. Ada voucher bagi teman-teman di sini yang mengikuti sesi Bidar to Lead di bulan ini, gitu ya. Periodenya sampai dari tanggal 7 sampai 9 Juli 2021. Promo 77.
Ini khusus untuk teman-teman yang join di sesi kali ini bisa mendapatkan diskon 100% untuk mengikuti workshop Bidar Tulit di bulan ini. Gitu. So, jangan sampai ketinggalan. Kalau mau langsung tanya lebih detail terkait workshopnya, mungkin bisa kontak di kontak person yang akan disampaikan oleh teman-teman semuanya. Nah, itu silahkan tanya-tanya lagi lebih detail terkait Bidar Tulit. So, seharapannya teman-teman juga mendapatkan sesuatu yang maksimal tentang leadership. Itu Kak Sanjaya dari saya untuk ajakannya teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang udah join, mau riset lagi juga boleh, gitu ya. Karena belajar itu tidak perlu berhenti, gitu ya. Silahkan. Terima kasih Kak Wisnu. Ya, di situ kita akan belajar etos, patos, dan logos. Tadi sudah tergambar banget Bro Henry melakukannya. Oke, Hen, terakhir. Yuk. Kalau mau dirangkum, bagaimana next generation bisa mimpin secara optimal? Apa nih yang perlu jadi catatan? Silakan. Juga mungkin buat ini, ada generasi pertama di sini ya. Tadi kita lihat ada beberapa generasi pertama. Apa catatanmu yang mendasar? Silakan. Ya. So jadi mungkin kalau dari sisi aku sendiri, aku balikin lagi pada asal muasalnya gitu ya. Kenapa nih seorang patriark? Kenapa seorang yang membuat family business ini membuat bisnisnya? What is the reason behind it? Apakah itu untuk cuma cari uang sementara ini atau apa? Memang ini untuk menghidupkan keluarga, dan keluarga pun juga definisi keluarga itu adalah keluarga inti saja atau sampai ke sampai lini-lini kayak paman-paman dan lain-lainnya juga gitu ya. Nah, intentionnya itulah yang perlu next generation itu tetap bawakan dan tetap hidupkan. Karena ya sekali lagi kalau intentionnya dari awalnya dan dirubah oleh next generation itu turun-turunnya akan ya khawatirnya akan lebih tercerai-berai lah istilahnya. Itu satunya. Jadi sekali intentionnya biasanya ya seorang patriark itu membuat karena bisnis ini untuk menghidupkan keluarganya, dan keluarganya kalau saya sendiri itu keluarga besar juga sebenarnya sih. Nah, dengan begitu saya sebagai penerusnya juga ataupun ya kakak-kakak di lini-lini bisnis mereka masing-masing itu bagaimana caranya menjaganya dan bagaimana caranya tetap menghidupkan bisnis ini di kompetisi yang ada di dunia. Nah, itu buat saya perlunya adanya profesionalisme dan lain-lainnya yang udah dimasukkan, karena sekali dunia ini berubah-ubah terus. Yang dulunya dimulai oleh patriark dan sekarang ini kemungkinan kondisinya udah berbeda. Nah, we need to integrate skill-skills yang diperlukan untuk usaha ini bisa berkelanjutan seperti visi misinya dari patriark kita. Itu aja sih yang aku sampaikan pada hari itu. Ini bikin merinding ya Bapak Ibu ya. Kita diajak untuk mengingat kembali Papa dulu itu bikinnya untuk apa sih sebetulnya. Ini kita cari makan bareng misalnya ya, value dasarnya. Ini bikin orang pasti akan terenyuh ya ketika kumpul. Value dasarnya, intention dasarnya. Lalu jangan salah, bisnis keluarga, keturunan kedua, keturunan ketiga, itu bukan hanya kata orang, keturunan kedua menikmati, ketiga menghancurkan, katanya gitu ya. Tapi ini tentang bagaimana profesionalisme Bapak Ibu. Artinya harus ada yang disiapkan. Entah itu karakter, lalu kemudian skill, macam-macam ya. Dan Henry tadi sudah sampaikan dengan luar biasa. Thank you banget Henry. Luar biasa. Sama-sama. Aduh, keren banget. Bapak Ibu boleh kasih love atau apapun untuk teman kita Henry malam ini. Thanks a lot sebagai ucapan terima kasih kita. Semuanya yang udah mendengarkan juga. Luar biasa. Sudah bersempat untuk berbagi untuk teman-teman juga. Dan terima kasih juga Bapak Ibu. Luar biasa responnya, pertanyaannya juga menarik-menarik dan sungguh hidup ya. Artinya Anda yang ada di sini menghidupi bisnis keluarga dan punya tantangan yang kita rasakan malam ini. Dan kalau mau ngobrol lebih lanjut dengan Henry boleh drop di kolom chat juga. Anda boleh lihat Facebooknya, boleh lihat Instagramnya Henry. Anda boleh ngobrol dengan dia lebih lanjut. Saya lupa tuh Henry Raharja kalau nggak salah ya. Ya, saya juga kasih ini WhatsApp saya juga deh di grup di chat. Silakan kalau ya. Jadi sekarang saya juga lagi belajar untuk coaching, lagi masuk coaching school juga. Jadi emang sekali lagi di luar daripada family business ini saya lagi mengembangkan diri sendiri sebagai coach, professional coach ataupun executive coach. Jadi ini masih dalam tahap belajar sih sekarang ini, tapi ya saya mulai
publikasikan diri sendiri lah. Siapa tahu ada yang tertarik untuk ngobrol-ngobrol juga. Dan siapa tahu saya bisa jadi berkontribusi membantu juga teman-teman di sini. Jadi win-win solution. Anda di coachingin Henry dapat certified coach. Jadi ada syarat jam terbang kan kalau nggak salah. Iya. Silakan Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, dan akhir kata leader itu yang dipimpin adalah dirinya dulu yang pertama. So yuk mari kita kembangkan diri kita semakin berkembang untuk bisa leading orang lain. Thank you Bapak Ibu. Sampai jumpa di Leaders Talk ke depan. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya sekali lagi. Makasih. Henry, Bu Katarina, thank you. Pak Kosmas, terima kasih. Pak Suwarno, Pak Darwin, Pak Rizky, Bu Nabila, thank you teman-teman. Boleh open mic, boleh unmute, thank you. Bu Angelia, Mas Budi Hirawan, thank you. Pak Harhinto Teguh, thank you. Wah, seru-seru. Pak Muhammad Ismail, thank you. Sama-sama Pak. Ya, Pak Teddy Kurnia, lain waktu join Pak. Halo Bu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Siap, kita join. Thank you Kak Sanjaya, Pak Henry. Terima kasih Mbak Wanda. Terima kasih semuanya Pak Sanjaya. Pak Sanjaya boleh tanya nggak Pak? Oh, tanya apa Bu? Pak, kita ini nanti akan dibikinin grup WhatsApp nggak Pak? Jadi kalau seandainya ada informasi Pak gitu, kita kontak. Oh, ya. Untuk yang ini memang tidak ada forum WhatsApp-nya Bu, tapi di komunitas leaders ini Bidar to Lead yang training kami itu akan ada komunitas Telegram yang kita ngomongin leadership, artikel dan lain-lain. Ya, kalau yang ini belum Bu. Ya, tapi boleh kalau Anda mau ngobrol, Sinergia Consultant terbuka untuk sharing dengan Anda. Lalu Henry juga ada di situ. Monggo. Oh, oke. Terima kasih Bu. Kalau yang grup Telegram itu Pak, apa Pak? Itu grup ini peserta Yang Bidar to Lead, Ibu. Ya, itu peserta Bidar to Lead Bu. Betul. Oh gitu. Oke. Ya. Berarti Monggo. kita mesti daftar dulu nih Pak ya. Yes. Oke, siap. Baik Pak. Masih beberapa Bu di bulan ini, kalau mau daftar langsung nanti. Ayo, seatnya masih ada beberapa tuh. Oh oke, mari siap Pak, siap. Nanti saya cek ya di ininya Pak ya, di website Pak ya. Ya, Oke, itu ada juga Bu, ada terima kasih. ada di kolom chat, udah teman-teman udah drop linknya, langsung ambil aja Oke, linknya terus Bu. untuk yang Pak Henry tadi itu yang coaching tadi itu terbuka untuk umum kah Pak? Monggo, nanti nomornya Henry bisa dihubungi. Ya, nanti hubungi saya ya. Jadi saya terus terang ya perlu ada experience juga untuk coaching. Tapi ntar kita ngobrol-ngobrol lagi bisa aja deh. Nggak apa-apa itu. Kontak saya aja langsung. Oke, baik siap Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Thank you, Pak. Bu Angelia. Semuanya Pak Arinto, terima kasih. Terima kasih. Ada Bu Popi Tirto. Waduh, thank you banget sudah hadir. Kakak itu. Pak Umar, terima kasih. Pak Iskandar, terima kasih. Henry, thank you. Thank you juga. Bu Thank you. Popi. Bu Amel. Suaranya Bu Amel ya? Iya, suara Bu Amel. Oh, ini Bu Amel. Oh, Iya, suaranya Bu Amel tuh kan. Hai. Hai. Thank you Bu Amel. Terima kasih Bu Amel. Aku Pak kayaknya Umar mana tadi nih samar-samar dengar suaranya Aji di belakang gitu. Iya, ada dia lagi tadi. Thank you Pak Umar. Kangen sama kalian. Iya. Udah sehat? Udah sehat kok. Bu Papi. Aduh, apa kabar Bu? Bu Bianti tadi gimana ya, masuk kok tadi? Bu Bianti Sehat. Balik penciumannya katanya. Mbak Amel. Iya. Sehat-sehat buat papanya ya. Iya tuh. Gimana sekarang kondisinya gimana sih Bu Amel?